Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pejuang Langit. Eloknya pemandangan kaki Gunung Arjuna di Pasuruan, Jawa Timur semakin lengkap dengan indahnya amalan dari seorang wanita pengusaha kopi namanya Bu Ririn. Pejuang Langit, Bu Ririn ini terkenal dengan selalu memuliakan tamu loh. Tamu dekat atau jauh, kenal atau belum, beliau selalu memperlakukan para tamunya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Ternyata amalan dan adab mulia ini membawa keberkahan untuk usahanya. Atas izin Allah Azza wa Jalla, kini usaha kopinya laris manis di seluruh Indonesia. Dan omset tahunannya semakin meroket hingga ratusan juta rupiah. Keberkahan juga mengalir ke keluarga Bu Ririn. Dua anaknya yang merantau di luar kota selalu mendapatkan perlakuan baik dari orang yang tidak dikenal. Masya Allah. Pejuang Langit, saat ini saya sudah sampai di kaki Gunung Arjuna yang berada di Jawa Timur. Saya itu mau ketemu sama salah satu pengusaha kopi yang punya amalan jalur langit yang luar biasa dan unik. Kebetulan karena saya habis dari kota, ibu ini nitip bawain pupuk. Nah, ini saya udah ada di motor nih ya, mau ngantarin langsung ke tempat ibu itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ririn? Ya, Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. juga nih di kebun kopinya Bu Ririn. Iya. Bu, saya udah bawain tuh pupuk yang Ibu nitip ke saya. Oh gitu ya. Nanti saya taruh di motor dulu Bu. Oh iya makasih ya. Kelihatan lagi sibuk jadi nggak enak tadi manggilin ya. Pejuang Langit, lahan kebun kopi ini luasnya 10 hektar loh. Berbagai jenis varietas dengan kualitas top markotop tumbuh subur di sini. Meskipun sudah memperkerjakan belasan petani kopi, tapi Bu Ririn masih aktif turun tangan sendiri untuk panen ataupun perawatan seperti saat ini. Bu Ririn, jadi saya tuh datang sini karena saya mendengar cerita yang unik. Katanya Bu Ririn itu suka memuliakan tamu-tamu yang suka bersilaturahmi ketemu Bu Ririn. Itu bener? Gimana sih ceritanya Bu Ririn? Bagi saya tamu itu adalah raja. Memang harus kita hormati, harus kita hargai. Tamu itu membawa rezeki bagi saya. Para Pejuang Langit, bagi Bu Ririn, memuliakan tamu sudah menjadi kewajiban dan kebiasaan. Terutama saat beliau sudah membuka kedai kopi di rumahnya dan fokus menjadi petani kopi sejak 2008 silam. Bu Ririn ini jadi petani kopi udah berapa lama Bu? Ini saya lihat udah apa ya? Udah ahlinya nih. Enggak juga sih, kita sama-sama belajar. Kalau petani kopi itu bapak saya. Bapak saya itu petani kopi. Mulai saya lahir sudah nanam kopi. Cuma kan saya sebagai anaknya kan enggak mau waktu itu dulu. Enggak lah jadi petani. Jadi saya tuh cari kerja di luar gitu ya. Tapi setelah bapak enggak ada. Bapak itu bercita-cita anaknya jadi orang biasa aja lah. Baik. Merawat kebun. Akhirnya saya kembali ke desa, merawat kebunnya bapak. Ternyata di sini memang ada kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah saya dapatkan. Ya kalau kemarin-kemarin saya berpikir kan, oh saya kerja di pabrik begini-gini dapat gajian setiap bulan. Ternyata tidak. Langsung jatuh cinta tuh ya sama kopi? Tidak seperti itu. Ternyata setelah bapak yang ngomong dulu gak pernah saya perhatikan dan sekarang saya perhatikan, ternyata betul kata bapak, di perkebunan kopi bagi saya ada surga lah, ada surga yang Pejuang Langit, ternyata usaha kopi ini adalah salah satu wasiat dari ayah Bu Ririn. Siapa sangka, menuruti keinginan sang ayah, beliau mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kopi inilah, Bu Ririn semakin gencar memuliakan tamu-tamunya. Siapapun dia, kenal mau nggak kenal, diperlakukan sama dengan menghidangkan kopi-kopinya secara cuma-cuma. Bu Ririn, ya. Jadi kan Bu Ririn nih suka menjamu tamu nih, memuliakan tamu. Biasanya tuh apa sih Ibu jamunya gimana tuh kalau ada orang yang datang ke rumah Ibu? Iya.
Ya terutama kalau datang ya seperti tamu-tamu biasa lah kita persilahkan. Biasanya saya bikinkan kopi biasanya. Wah, Kalau misalkan ada tamu dari jauh, itu saya memang tawarkan untuk menginap. Apa nginap aja di sini? Masya Allah. Ini rumah ini ada 3 kamar loh. Kalau nginap gak apa-apa, saya bilang gitu. Pejuang Langit, tak heran kalau keberkahan untuk usaha kopinya menjadi luar biasa. Walau sempat mendapatkan ujian kena tipu ratusan juta rupiah, namun beliau berhasil bangkit melalui jalur langit. Jumlah panennya juga nggak main-main. Dalam sekali masa petik bisa mencapai 6 ton untuk 1 hektar kebun. Allahu Akbar. nah kalau dari amalan pribadi Bu, ada nggak? Misalnya kayak ada surat-surat khusus yang Ibu baca? Oh, iya ada. Kalau kita mau melakukan kerja itu saya selalu baca Al-Fatihah itu 11 kali. Al-Falaq itu 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Asar 7 kali, sama ayat kursi 7 kali itu. Kalau waktu mau ngawali kerja itu saya selalu baca surat itu. Masya Allah. Alhamdulillah selalu diperlancar lah. Alhamdulillah Pejuang Langit, saya diajak ke rumah sekaligus tempat produksi dan kedai kopi milik Bu Ririn. Nah, di sini saya juga akan bertemu dengan suami Bu Ririn, namanya Pak Iskandar. Beliau ini juga punya cerita dan amalan luar biasa. Pernah kecelakaan dan lolos dari maut, koma selama 19 hari. Namun, Pak Iskandar percaya pertolongannya itu karena amalan jalur langitnya yang selalu rutin sholat duha dan rajin mengaji. Masya Allah. Wah, alhamdulillah udah nyampe. Wah. Alhamdulillah. Ini Mas Anof, kenalkan suami Wah, saya. Assalamualaikum Pak. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anof dari Jalur Langit Pak. Pejuang Langit, kedai kopi Bu Ririn dan Pak Iskandar ini bukan untuk jualan kopi, tapi benar-benar dibuat untuk menjamu tamu-tamunya, menghidangkan kopi hasil kebunnya untuk disuguhkan. Masya Allah. Mungkin Mas Anof bisa merasakan kopi kami. Ini yang Robusta, ini yang Arabica. Wah, Masya Iya. Allah. Sejujurnya Ini Bu, untuk saya nggak Arabicanya. paham-paham betul nih soal kopi. Jadi nanti mungkin bisa diajarin sama Bapak sama Ibu kali ya. Ya, Bedanya di mana? Wah. pokoknya kan ini, mana yang Ini namanya Robusta? kopi kucur, kopi Oh, ini kopi murni kucur. berjuta cerita karena begitu banyak cerita lah. Pejuang Langit. Ini belum saya minum tapi aromanya udah wangi sekali. Coba ya saya cium dulu. Wah, luar biasa memang. Terasa Pak ya kopi kalau masih fresh itu ya. Sekarang waktunya saya cicipin kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Masya Allah. Ini apa ya? Rasanya kuat banget Pak ya? Sebaiknya kalau menurut untuk kesehatan, Mm-mm. minum kopi ini sebaiknya jangan pakai gula. Jangan pakai gula. Ya. Baik. Pejuang Langit, Pak Iskandar seorang perantau dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dulunya bekerja sebagai karyawan pabrik. Namun setelah menikah dengan Bu Ririn dan mengikuti keinginan wasiat mertuanya, kini Pak Iskandar sukses menjadi petani kopi. Waktu pas Bapak awal mulai itu kan tentunya belum ada pembeli. Nah, gimana cara Bapak berikhtiar sampai akhirnya tuh sekarang bisnis kopinya juga udah maju, Pak. Sekarang kan katanya pesanan udah dari seluruh Indonesia nih. Nah, kita kan setiap habis sholat ya, paling yang penting itu sholat subuh. Ya, Nah, di sholat subuh itu kan pembuka rezeki. baik. Nah, di situ setelah kita sholat subuh, kita tuh harus berdoa, berikhtiar. Mohon ya mudahkanlah usaha kopi kami, jauh kami dari perbuatan yang tidak diberkahi Allah itu. Itu doa saya, tiap subuh seperti itu. Setiap subuh. Iya, setiap subuh. Jadi setiap mau ke sholat duha dulu, baru ke Kebun. kebun. Pejuang Langit, amalan rutin menjalankan sholat duhanya tidak hanya pembuka rezeki untuk keseharian dan bisnis kopi miliknya. Keberkahan rezeki lolos dari maut juga pernah dilalui Pak Iskandar. Katanya itu dulu Bapak pernah kena musibah, Ya. kecelakaan. Katanya Bapak itu sempat koma katanya. Ya. Itu gimana sih Pak ceritanya?
Saya kan waktu itu mau sholat asar. Saya percepat lajunya sepeda motor. Baik. Tahu dari depan ada truk datang. Tikungan, saya salip, akhirnya tabrak. Oh, tabrakan. Jadi saya koma 19 hari. Pejuang Langit, saya teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan guru ngaji saya. Beliau menjelaskan, kalau ingin terhalau dari hal buruk atau dilindungi Allah dari hari itu, setidaknya kita melakukan sholat duha, terutama mengerjakan sebanyak 6 rakaat. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakan 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Ayo Mas, kita udah waktunya asar ini. Oh iya. Kita ke masjid. Boleh. Ya Pak, mari. Oke.